Selamat datang kembali di channel Relawan Imut 3. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas refleksi modul 23, coaching untuk supervisi akademik. Model refleksi yang kita gunakan pada pertemuan kali ini adalah model refleksi 4C. Model 4C ini merupakan singkatan dari Connection, Challenge, Concept, and Change. Model ini dikembangkan oleh Richard dan Chart and Morrison pada tahun 2011. Kita melangkah ke C yang pertama, yaitu connection. Di connection ini kita membahas koneksi antara modul 2, yaitu modul 21 dengan modul 23 dan modul 22 dengan modul 23. Keterampilan coaching sangat berkaitan dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran, karena melalui praktek coaching baik terhadap peserta didik maupun rekan sejawat, dengan menerapkan paradigma, prinsip, dan kompetensi inti coaching, kita dapat menguatkan perjalanan pembelajaran untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Melalui proses coaching yang dilakukan oleh guru dengan murid, maka guru dapat melakukan identifikasi kebutuhan belajar yang akan dijadikan sebagai dasar proses pelaksanaan pembelajaran, sehingga akan mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang ada di dalam diri dan akan mewujudkan pembelajaran yang merdeka dan bahagia setinggi-tingginya. Untuk kaitannya dengan modul 22, pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah pembelajaran tentang pengendalian emosi dalam diri yang sangat mendukung proses coaching. Sementara proses coaching sangat diperlukan pemahaman tentang PSE, karena melalui PSE, maka baik coach maupun coachee akan saling menghargai sehingga dapat hadir sepenuhnya dalam proses coaching atau presence, mendengarkan dengan rasa, ada rasa ingin tahu, dan menimbulkan empati. Pendekatan sosial emosional dalam praktik coaching juga sangat diperlukan. Melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan, maka peserta didik akan menemukan kedewasaan dalam proses berpikirnya. Untuk C selanjutnya, yaitu challenge. Di sini akan dibahas pemahaman yang tercerahkan setelah mempelajari modul 23. Umumnya orang memahami bahwa supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam pelaksanaannya, supervisi akademik dapat dilihat sebagai proses penilaian satu arah dan dilakukan menjelang akhir tahun pembelajaran. Supervisi akademik juga merupakan suatu tagihan atau kewajiban bagi para pemimpin sekolah untuk mengevaluasi para pendidik. Namun faktanya, dalam paradigma berpikir coaching, supervisi akademik perlu dilihat sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru, kemudian harusnya bertujuan untuk pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Ini berdasarkan pendapat dari Glickman tahun 2007 dan Deres tahun 2001. Kita lanjut ke C yang selanjutnya, yaitu konsep. Konsep yang dimaksud di sini konsep yang didapatkan dan yang tertanam setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, coaching dalam konteks pendidikan. Coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dalam dirinya. Nah, dari sini kita tercerahkan bahwa coaching itu bukan hanya antara atasan dengan bawahan, antara kepala sekolah dengan guru, tetapi juga antara guru dengan peserta didik. Pentingnya proses coaching, yang pertama, proses untuk mengaktifasi kerja otak murid. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan reflektif dapat membuat murid melakukan metakognisi. Dan yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga membuat murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam, sehingga murid dapat menunjukkan potensinya. Nah, sebagai seorang coach atau sebagai seorang supervisor, maka seorang guru harusnya memiliki paradigma berpikir seorang coach yang akan senantiasa menjadi mitra pengembangan diri para guru dan rekan sejawatnya demi mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Percakapan-percakapan antara supervisor dan para guru senantiasa memberdayakan, sehingga setiap guru dapat menemukan potensi dan meningkatkan kompetensi yang ada
pada setiap individu. Supervisi akademik menjadi bagian dalam perjalanan seorang pendidik menuju tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid dan membawa setiap murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, change. Change di sini mewujudkan pemikiran-pemikiran baru yang didapat setelah mempelajari modul yang diharapkan bisa mengubah paradigma berpikir. Yang pertama ada self-coaching, yang kedua coaching untuk peserta didik, dan yang ketiga mendengarkan dengan rasa. Hal pertama yang saya peroleh setelah mempelajari modul ini adalah ternyata kita bisa melakukan self-coaching atau melakukan coaching terhadap diri sendiri dengan menggunakan alur percakapan Tirta. Tirta ini merupakan akronim dari T tujuan, yang I identifikasi, R rencana aksi, dan TA tanggung jawab. Karena berdasarkan alur merdeka, sebelum melakukan aksi nyata, sebaiknya kita mulai dari diri sendiri. Jadi sebelum mengcoaching orang lain, sebaiknya kita belajar untuk mengcoaching diri sendiri. Yang kedua adalah coaching untuk peserta didik. Nah, di sini saat akan mengcoaching peserta didik, kita harus memegang teguh prinsip-prinsipnya. Yang pertama, kemitraan, yang kedua, percakapan kreatif, dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Pada kemitraan harusnya ditandai dengan adanya tujuan percakapan yang disepakati dan sebaiknya berasal dari coachee. Kemudian untuk percakapan kreatif harusnya datang dari dua arah. Kemudian memaksimalkan potensi, maksudnya harus ada aksi nyata atau rencana setelah percakapan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini adalah akronim dari R, receive, acknowledge, summarize, dan S. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang refleksi modul coaching untuk supervisi akademik. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.